balik maning ning podcast Hengono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Bersama saya Devi Fatihatul Asliha yang akan menemani sobat semua ngobrol santai tapi tetap penuh wawasan. Topik kita kali ini sangat menarik sekaligus penting, yaitu tentang budidaya perikanan di Kabupaten Banyuwangi. Karena seperti yang kita tahu, Banyuwangi dikenal dengan garis pantainya yang panjang, perairan yang subur, serta masyarakat pesisir yang ulet dan juga tangguh. Tidak heran kalau sektor perikanan menjadi salah satu penopang perekonomian daerah sekaligus potensi unggulan yang menjanjikan untuk masa depan. Nah, untuk mengupas lebih dalam lagi, hari ini kita beruntung sekali karena bisa berbincang langsung bersama dua narasumber hebat dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Telah hadir bersama saya Bapak Anang Budi Wasono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Bapak Yuli Susantoni selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Aduh, kompak sekali ini. Nah, Sobat Radar, dalam perbincangan kali ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai profil budidaya perikanan Kabupaten Banyuwangi. Kita akan bicara mulai dari potensi, kemudian komoditas utama, hingga kontribusinya terhadap ekonomi daerah itu seperti apa. Baik, untuk membuka perbincangan ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Yuli Susantoni selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya. Nah, Bapak, ketika kita bicara soal budidaya perikanan di Banyuwangi, banyak yang bilang kalau potensinya itu sangat besar ya Bapak. Dan bahkan jadi salah satu yang terbesar nih di Jawa Timur. Bisa Bapak gambarkan mungkin seperti apa sebenarnya peta potensi budidaya perikanan di sini? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi bahwa potensi perikanan di Banyuwangi, utamanya untuk potensi budidaya ini sangat besar. Karena kita memiliki garis pantai sepanjang 175 km. Kemudian kita juga memiliki budidaya, baik budidaya di air tawar, di air payau, dan di air. Adapun luasan budidaya ini kurang lebih 1.700 hektar. Ini terdiri dari untuk budidaya air payau ini didominasi oleh tambak, biasanya budidaya udang Faname ini ada 1.381 hektar. Kemudian juga ada budidaya air tawar, ini terdiri dari kolam-kolam biasanya 72 hektar. Kemudian ada mina padi, ya. Kemudian kita juga memanfaatkan potensi sungai. Saluran-saluran irigasi kita manfaatkan. Kita ada pengembangan karamba di sungai. Bahkan di wilayah Glenmore, ya, jadi juga mengembangkan kampung-kampung budidaya. Kita ada pengembangan inisiasi untuk kampung karamba di desa sepanjang Glenmore. Kemudian kita juga mengembangkan Barkangli. Itu salah satu program dari Dinas Perikanan. Dari Dinas Perikanan. Baik. Nah, kalau tadi Bapak sudah menggambarkan betapa besarnya potensi di Banyuwangi, tentu ada komoditas yang paling dominan dan menjadi andalan nih Bapak. Komoditas utama apa saja sih Pak yang paling dibudidayakan, yang paling banyak nih Pak di Banyuwangi dan memiliki nilai jual tinggi di pasaran? Kalau untuk budidaya, ini tentunya kita di budidaya air payau, Mbak. Ya, itu budidaya udang Faname, kita dengan luasan 1.381 hektar. Ini potensi kita, produksi kita ini sekitar 19% produksi Jawa Timur. Kita produksinya kurang lebih 19.000 ton untuk udang Faname sendiri. Ini nomor 1 di Jawa Timur dengan luasan yang jauh lebih kecil dibanding kabupaten lain. Kalau kabupaten lain seperti Sidoarjo itu mungkin 10.000 hektaran. Tapi hasilnya jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi kita karena kita budidayanya ini umumnya mulai dari Wonosorejo hingga ke Muncak intensif. Intensif, baik.
Luar biasa sekali ya, ternyata komoditas kita sudah sampai ke pasar global juga. Nah, kalau kita geser sedikit ke sektor perikanan tangkap nih Bapak, pasti ada keunggulan lain yang membuat Banyuwangi istimewa dibanding daerah lain. Untuk itu saya ingin beralih dulu ke Bapak Anang. Baik Bapak, dari sudut pandang perikanan tangkap nih Bapak, apa sebenarnya faktor pembeda yang membuat Banyuwangi itu lebih unggul dibanding daerah lain? Di Banyuwangi ini di selatan itu Laut Samudra, ya, Samudra Hindia. Dan Banyuwangi ini juga pertemuan dua samudra ya, di Samudra Hindia sama Samudra apa ya, Pasifik ya. Iya. Jadi pergerakan arus kita itu ketemu di Selat Bali ataupun Selat Lombok. Jadi dengan pergerakan arus itu ada yang namanya upwelling. Upwelling itu ketika air arus dasar laut itu ketemu, organisme yang ada di bawah itu naik ke atas. Upwelling, naik ke atas, lah itu membawa banyak makanan. Sehingga memicu perikanan ikan-ikan itu untuk datang ke Selat Bali, dan penangkapan itu banyak di Selat Bali atau Selat Lombok. Dan lemuru yang paling bagus juga di Selat Bali. Baik. Nah, kembali lagi nih ke Bapak Yuli. Kalau kita tadi sudah bicara soal keunggulan wilayah dari komoditas, tentu keberhasilan sektor ini tuh tidak lepas dari para pelakunya ya, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa banyak sih pembudidaya yang saat ini aktif di Banyuwangi dan sejauh mana mereka berkontribusi terhadap roda ekonomi daerah? Kalau pembudidaya aktif ini menurut data kami ini kurang lebih ada 6 ribuan. Kemudian dengan total produksi itu kurang lebihnya yaitu sekitar 30.000 ton. Ini dengan nilai produksi 1 triliun lebih kan dari terutama itu tadi dari produksi udang yang 19 ton, kemudian juga ada produksi lele. Yang saya tahu itu lele sekitar. Nah, di era modern teknologi ini kan makin banyak diterapkan ya Bapak dalam sektor pertanian, apalagi di zaman sekarang teknologi sudah semakin maju, tentunya inovasi teknologi juga semakin banyak lagi. Nah, apakah dari Dinas Perikanan ini juga mendorong penggunaan teknologi seperti bioflok atau smart farming dalam budidaya perikanan sendiri, Bapak? Untuk pengembangan bioflok ini ada beberapa kelompok yang memang menerapkan ini, Pak. Karena memang lebih irit pakan, lebih irit untuk air. Kelompok-kelompok kami yang saya menggunakan bioflok sempu. Nah, kalau di budidaya teknologi sudah mulai diterapkan, tentu menarik juga kalau kita melihat dari sisi nelayan nih, Bapak. Karena penerapan teknologi tidak selalu mudah diterima di semua pihak. Nah, Pak Anang, kalau bicara teknologi, tentu tidak semua orang langsung siap menerimanya. Butuh adaptasi mungkin, dan mungkin masih belum ada yang menerima karena masih ingin ada di cara yang tradisional. Nah, bagaimana respon para nelayan di Banyuwangi terhadap penggunaan teknologi baru ini, Bapak? Apakah mungkin lebih susah untuk menerapkannya karena masyarakat jauh lebih suka cara tradisional atau bagaimana, Bapak? Tradisional maupun yang memakai tradisional pun yang nilai positif ya, saya nggak memandang negatif ke perikanan tangkap secara tradisional. Jadi saya berpikiran bahwa leluhur kita itu memberikan kebudayaan yang sangat luar biasa. Jadi contoh ya, perahu kecil itu di atasnya itu ada namanya gelantang bambu yang di atas. Itu sebenarnya bukan penghias, itu alat keselamatan. Jadi kalau banyak sekarang nelayan itu di tali rapat, padahal itu sebenarnya nggak boleh. Itu sekali ada kecelakaan langsung diangkat jadi pelampung. Jadi fungsinya ya, Pak? Jadi sudah apa? Nenek moyangku pelaut itu sudah, saya yakin itu. Betul. Teknologi kita sudah luar biasa saya kira. Dan apa ya? Dan
untuk teknologi penangkapan sendiri, oke lah. Saya tidak menolak teknologi penangkapan, tapi kami sebenarnya lebih mengedepankan keberlanjutan. Jangan sampai kita mengambil sebanyak-banyaknya ikan dengan merusak alamnya. Nah, itu ya, jangan sampai. Tapi bagaimana kita bisa mengambil ikan secukupnya. Jadi nelayan itu biasanya kalau pendapatan naik, harga jatuh. Harga ikan jatuh. Jadi kalau kita mengambil dengan secukupnya, insya Allah harga itu akan stabil dan kita bisa nangkep terus. Jadi nggak sampai kekurangan. Masalah cara penangkapannya senyamannya, asalkan bagaimana itu berkelanjutan Iya, dan sesuai porsinya juga ya. Jadi berkelanjutan itu poin lebih penting daripada nangkep sebanyak-banyaknya nanti habis, nanti rusak alamnya, itu lebih bahaya. Untuk adopsi teknologi tentu butuh pendampingan ya Bapak. Nggih. Kira-kira apakah dari dinas itu ada program pelatihan atau bimbingan khusus untuk membantu para pembudidaya memahami dan memanfaatkan teknologi? Kalau pembudidaya di Pak Tony. Kalau kami hampir setiap harinya melakukan pendampingan. Kami memiliki penyuluh. Tugasnya di 6. Dan kami juga memiliki inovasi Klik Sehati. Ini yang kami kerjasama dengan UNER. Kita membuka layanan ke klinik kesehatan ini di 2 UPT kami, di Kabat dan di Genteng. Jadi di hari Selasa dan Rabu, kalau memang ada keluhan, ditindaklanjuti langsung ke lapangan. Jadi kalau memang masih berlanjut keluhan itu diambil sampel, kemudian kita bawa ke labnya UNER, nanti dari UNER yang bis terkait dengan keluhan yang dari pembudidaya. Berarti itu salah satu program yang dijalankan dari Dinas Perikanan ya Bapak. Yeah. Untuk program unggulan lainnya itu apa saja Bapak yang untuk mendorong sektor budidaya agar berkembang? Selain Klik Sehati itu kita ada budidaya ikan di pekarangan. Kalau awalnya memang budidaya udang di pekarangan. Nah, ini memanfaatkan lahan-lahan pekarangan untuk budidaya. Misalnya dengan budidaya kemudian budidaya di terpal. Meskipun tidak bioflok kan bisa juga. Karena ada beberapa pembudidaya yang dia tidak terbiasa dengan bioflok. Kalau bioflok itu kan ada 2 yang dibudidayakan, yaitu bakterinya dan jadi sudah banyak diterapkan juga di Kecamatan mana sih? Di pekarangan itu. Iya, hampir tiap kecamatan sudah Mbak, karena umumnya kita melakukan pembinaannya ke ibu-ibu PKK biasanya. Budidaya ikan di Baik. Kalau begitu jelas terlihat pemerintah cukup serius ya Bapak untuk mendorong sektor budidayanya. Tapi di lapangan para pelaku usaha tentu juga menantikan dukungan yang nyata dalam bentuk bantuan. Kalau bicara dukungan, banyak pembudidaya maupun nelayan yang menggunakan bantuan pemerintah. Bagaimana mekanisme bantuan itu biasanya berjalan Bapak? Apakah berbagi peralatan atau pelatihan? Ada usulan melalui musrenbang. Nah, untuk usulan ini memang harus ya, atau diwajibkan itu harus berkelompok. Kalau di budidaya ini kami namanya kelompok pembudidaya ikan bodak. Jadi harus membentuk kelompok, kemudian mengajukan usulan melalui musrenbang. Ini musrenbang kalau di desa-desa mungkin diawali dari di dusun, kemudian musrenbang des, kemudian musrenbang cam di kecamatan, dan nanti dibawa ke forum SKPD dan disinkronkan dengan rencana kerja dinasnya kalau bantuan-bantuan seperti itu.
Kalau bantuan fisik sudah ada, seringkali yang jadi masalah adalah soal pembiayaan dan juga perizinan nih Bapak. Selain bantuan fisik, soal pembiayaan dan perizinan juga sering jadi kendala. Apakah ada skema khusus dari pemerintah daerah untuk mempermudah akses pembiayaan atau perizinan bagi pembudidaya? Kalau perizinan sekarang ini kan jadi satu pintu di OSS, Mbak, melalui mall itu. Dan kalau teman-teman semuanya mau berbudidaya, ini sebenarnya lewat HP aja ngajukan izin bisa langsung Sudah keluar. lebih Kalau mudah ya? kalau usaha kecil itu mikro kecil pasti langsung keluar izinnya. Kalau pembiayaan kami dari KKP ada pendamping MUKP, ini manajemen usaha kota. Modal dengan bunga yang rendah. Berarti dari sisi pembiayaan dan perizinan juga sudah sangat mudah sekali ya Bapak. Dan ada satu hal nih Bapak yang tak kalah penting. Bagaimana sektor ini bisa berkembang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan? Oh ya, ini bisa saya tanyakan juga ke Pak Anang ini. Sektor perikanan kan erat sekali kaitannya dengan kelestarian lingkungan ya Bapak. Apa upaya yang dilakukan dinas agar budidaya dan tangkap tetap berjalan berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut? Seperti tadi yang Bapak jelaskan, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi. Jadi kita dalam apa ya, dalam pembangunan ini kita jangan sampai apa, merusak lingkungan lah, jangan sampai. Jadi kita bisa menggali ekonomi sebesar-besarnya tanpa meninggalkan tanpa merusak lingkungan, itu pesan kami. Jadi bisa. Dan sebenarnya dengan merawat alam ini insya Allah ekonomi akan muncul sendiri. Seperti mungkin kita sudah tahu di Bangsri Underwater ya? Ya. Sudah pernah ke situ ya? Ya, jadi itu salah satu bentuk perlindungan. Salah satu bentuk. Jadi ada kawasan sekarang sudah mungkin 25 hektar ya yang dilindungi, tidak boleh ada penangkapan sekali. Nah, di situ muncul potensi alternatif pekerjaan lain, potensi lain seperti wisata dan lain-lain. Nah, dan itu memang ada anggapan beberapa nelayan itu kan membatasi nelayan. Tangkapannya apa, nelayan kan nggak boleh nangkap di situ kan, berarti mengurangi jatahnya nelayan. Nah, saya tambah lagi, jadi di situ di kawasan konservasi di situ kan ikan pasti akan tumbuh ya, ikan bertelur besar lagi, sudah besar bertelur lagi, besar lagi, kan pasti ruangan di kawasan itu kan pasti cukup. Ya, jadi yang di kawasan yang dilarang penangkapan ini menjadi kalau bahasa Jawanya mungkin indukannya ya, indukannya itu nggak akan hilang, pokoknya ini nggak akan hilang. Tapi yang kita tangkap yang di luarnya saja. Jadi insya Allah sekitarnya ini akan selalu mendapatkan keuntungan, mendapatkan penangkapan terus. Kami tetap menjaga kelestarian. Nah, Kita dukungan hingga keberlanjutan, tentu ada satu hal yang tidak bisa dihindari, yaitu tantangan di lapangan. Karena bagaimanapun perjalanan membangun sektor perikanan tidak akan selalu mulus ya Bapak. oke. Kalau kita bicara realita di lapangan tentu tidak berjalan mulus, tantangan terbesar dalam pembangunan juga pasti ada. Nah, dari Bapak Anang dan juga tantangan terbesar yang sedang dijalani itu apa? Mungkin dari Bapak. Kalau di bidang budidaya ini yang tantangan terbesar teman-teman pelaku usaha ini penyakit. Penyakit berkembang terus gitu loh. Jadi istilahnya dari teman-teman budidaya itu tidak ada yang pintar kalau masalah penyakit kan. Nah, itu penyakit, makanya kami hadir klik saat itu. Menangani masalahan tadi itu ya Bapak. Kalau dari Bapak Anak mungkin ada tantangan terbesar. Oke, jadi sekarang kenapa nelayan itu kok secara garis besar ikutnya kayak di bawah rata-rata gitu? Iya, Nah, ini dijelaskan ini. ya rata-rata. Jadi padahal sekali tangkapan itu hasilnya bisa 2 juta, bisa lebih ya, Iya. bisa lebih kan.
Jadi mungkin budaya ketika mendapat ikan langsung foya-foya itu juga masih ada ya kan. Salah satu faktor itu. Nah itu jadi faktor budaya ini. Terus yang sampai saat ini saya itu yaitu di nelayan itu apa ya, kayak menganggap ringan masalah hutang. Jadi ketika dimodali perahu, dimodali jaringnya, dimodali, mereka beranggapan jadi nggak usah dibayar. Jadi kalau sudah rusak kan hilang sendiri Pak utangnya. Kalau sudah rusak jaringnya kan hilang sendiri lah. Jadi yang ini yang jadi masalah ini. ya, niatan untuk mengembalikan hutang itu nggak ada, kan repot ini. Jadi saya di sini pesenlah ke teman-teman nelayan, monggo bahwa perbuatan seperti itu juga merugikan diri sendiri, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Insya Allah juga di akhirat juga nggak tenang gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi insya Allah kalau ini apa hutang ini ada niatan membayar hutang, ya jangan mengharap terus bantuan terus ya. Kalau nggak dimulai dari diri kita, saya kira bantuan sebesar apapun nggak akan berubah ya. Iya, karena tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita harus mulai sendiri. Kalau punya utang ya diniatin bayar, walaupun Rp1, Rp2 dicelengi. Kalau orang Jawa dicelengi, tanggung jawab. Nah, insya Allah kalau sudah punya niat itu utang-utang itu sudah lunas. Dan kalau sudah utang lunas itu masalahnya gini. Jadi saya itu pernah disambati sama nelayan saya, Pak Anang, kula niki nelayan. Bisa bahasa Jawa ya? Kalau bisa boxing. Kalau niki dapat nelayan ketika jual di Juragan laku 25.000, belum 20 melangkah di Juragan tadi sudah laku 100.000. Dan karena nelayan sudah itu tadi sudah punya tanggungan di sini, harus jual ke sini. Ya, kalau sudah nggak punya tanggungan kan lepas, bisa dijual sendiri. Ya itulah. Ya jadi dengan podcast ini moga-moga jangan sampai ya, semua jangan sampai utang pokoknya. Itu hal yang harus dihindari. Malah syukur-syukur saya anak-anak muda ini syukur-syukur punya cita-cita untuk utang itu tangganya. Ya berarti butuh kerjasama antar pihak pemerintah dan juga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan itu juga penting, karena kalau pemerintah sudah memberikan jalan atau fasilitas tapi masyarakatnya tidak bisa memanfaatkan juga sama saja ya Bapak. Sama saja. Tadi pembangunan saya kira bermula dari diri kita sendiri. Betul. Monggo dari diri sendiri. Saat ini gitu ya. Saat ini, apalagi yang masih muda-muda ini harus punya niatan ya. Nah, Pak Anang sudah menyampaikan pesan, mungkin Pak Yuli juga bisa menyampaikan pesan untuk masyarakat yang membudidaya ataupun yang berprofesi sebagai nelayan ya Pak. Ya kalau saya sih tadi kan sampaikan tuh tantangan-tantangan yang ada kan ya. Tantangannya ada aja gitu loh, untuk usaha berbudidaya, karena memang ya tantangannya. Iya. Tapi sudah ada itu ya Bapak, sudah ada hal yang dilakukan seperti program Klik Sehati tadi ya. Iya. Klik Sehati. Jadi tantangan-tantangan yang sudah dihadapi juga sudah diberikan jalan untuk mempermudahnya juga, sudah diberikan program-program untuk menunjang itu tadi ya Bapak. Nah untuk selanjutnya terakhir nih Bapak, mengenai isu seperti perubahan iklim, harga pakan yang tinggi hingga fluktuasi pasar sering jadi tantangan. Strategi apa yang disiapkan Dinas untuk membantu pembudidaya Bapak? Tentunya kalau terkait dengan iklim, ini kan kita juga sulit juga. Jadi, umumnya teman-teman pembudidaya, terutama pembudidaya udang itu juga sudah tahu lah kalau pada saat musim sekarang ini semestinya mereka tidak tebar, tapi tidak bisa panen. Jadi mengatur masa tanam dan untuk bisa panen itu tadi. Dan juga tentunya pemilihan benih, kemudian persiapan lahannya,
kemudian pemberian pakan. Intinya untuk teman-teman budidaya itu bisa melaksanakan cara budidaya dengan baik. Itu dilaksanakan, insya Allah mereka bisa hasil yang optimal. Mana ada tambahan? Nah, jadi untuk memang kalau nelayan dalam iklim juga harga yang itu, tapi saya kira ya sebagai ini orang kecil ya, orang kecil, kita menghadapi pemodal besar, jadi kita memperkuat persatuan kita. Jadi kita punya kelompok KUP atau kelompok-kelompok apapun lah, kelompok apapun ya kita harus bersatu. Kita jadi prinsip koperasi itu kalau bisa dijalankan luar biasa. Jadi pesan saya kan jadi satu, dan tapi tetap kita harus berinovasi, kita harus bisa mencari alternatif pekerjaan lain, harus. Karena nelayan ini hari kerjanya itu mungkin 6 bulan ya, 6 bulan musimnya sudah beda lagi, jadi nggak bisa nangkap ikan yang ombak, hujan, rob dan lain-lain ya. Jadi hari kerja nelayan lebih banyak ke 6 bulan hari kerja efektif, dan 6 bulan ini kan nggak kerja di laut ya. Itu harus mencari alternatif ya, tadi seperti moving sudah jadi wisata ya. Kami juga tidak menutup peluang, jadi banyak kelompok-kelompok nelayan kita itu ya langsung kita tambahi jadi data kelompok pembudidaya ikan. Langsung menjadi Pokdarwis kadang, kelompok sadar wisata. Jadi SK kelompok KUP itu kadang SK-nya bisa 3 atau 4 kelompok, karena nggak mungkin lah saya sendiri satu bidang teknis bisa membantu nelayan ini. Jadi nelayan ini kan multisektor ya, harus tapi alhamdulillah lah SKPD di Kota Banyuwangi ini jadi bisa saling membantu, kolaborasi, bisa saling menjual. Seperti luar biasa sekali. Nah, Sobat Radar dan juga Sobat Laut, dari perbincangan kita hari ini jelas bahwa sektor perikanan di Banyuwangi punya peranan yang sangat amat besar, bukan hanya untuk perekonomian daerah, tapi juga untuk masa depan Indonesia, terutama di Kabupaten Banyuwangi. Mulai dari inovasi teknologi, program unggulan yang dilaksanakan pemerintah, sampai semangat generasi muda, semuanya menjadi kunci agar perikanan tetap tumbuh. Dan seperti yang disampaikan Bapak Anang tadi, bahwa dalam menjalankan segala programnya tidak hanya dari pemerintah, tapi juga butuh dukungan dari masyarakat, bagaimana cara memanfaatkan dengan baik dan juga menerapkannya dengan cara yang baik juga. Terima kasih banyak kepada Bapak Anang dan Bapak Yuli, semoga selalu bisa bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya, dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi semakin sukses dan luar biasa ya Bapak. Semoga apa yang kita dengar hari ini bisa menjadi inspirasi dan semangat baru untuk sobat semua. Jangan lupa bagikan video ini, like, komen, dan juga share. Saya Devi Fathiatul Asliha, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Hingono Tunggale Radar Banyuwangi.